Hai semua, sejak dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, ekonomi Indonesia mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil melampaui Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan bahkan Tiongkok. Ini bukan sekedar angka di atas kertas, tetapi bukti nyata bahwa perekonomian nasional semakin solid dan berdaya saing. Target pertumbuhan 8% yang dicanangkan untuk tahun-tahun mendatang tampaknya bukan hal yang mustahil, terutama jika masalah besar seperti korupsi dapat diberantas. Dengan komitmen kuat dari pemerintah, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi utama di dunia. Semua ini tergantung pada seberapa seriusnya upaya pemberantasan korupsi, karena tanpa itu, laju pertumbuhan bisa terhambat. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif dengan angka 5,03% pada 2024, masih ada negara yang lebih cepat melesatnya, seperti Vietnam, yang mencatat pertumbuhan 7,09%. Vietnam menunjukkan perkembangan luar biasa, baik dalam ekonomi maupun sektor pertahanannya, yang semakin mandiri berkat ekonomi yang stabil. Keberhasilan Vietnam ini menunjukkan bahwa ekonomi yang kuat adalah fondasi utama untuk membangun kekuatan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, Indonesia perlu memastikan momentum pertumbuhan ini untuk terus berlanjut, tidak hanya untuk mengejar ketertinggalan dari Vietnam, tetapi juga untuk memperkuat daya saingnya di tingkat global. Di sisi lain, meskipun ekonomi Vietnam lebih tinggi dibandingkan Indonesia, bukan berarti Indonesia kehilangan arah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada Februari 2025, tren pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat dan menunjukkan ketahanan di tengah tantangan global. Pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga tren positif ini, mulai dari mendorong investasi, mempercepat pembangunan infrastruktur, hingga memperkuat sektor manufaktur dan digital. Jika strategi ini berjalan optimal, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia bisa lebih agresif dalam modernisasi pertahanan dan pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Menariknya, Tiongkok yang selama ini dikenal sebagai raksasa ekonomi, justru mengalami perlambatan pertumbuhan dengan angka 5% pada 2024, lebih rendah dari Indonesia. Ini membuktikan bahwa ekonomi global terus berputar. Tidak ada negara yang selalu di atas. Negara-negara yang dulu mendominasi perdagangan dunia bisa mengalami stagnasi jika tidak mampu beradaptasi dengan perubahan. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia agar tidak terlena dan terus mencari inovasi untuk memperkuat ekonomi domestiknya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diiringi dengan kebijakan yang strategis, terutama dalam mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan produksi dalam negeri. Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap stabil, pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif pada 2025, seperti subsidi pangan, diskon tarif listrik, serta insentif pajak untuk sektor properti dan kendaraan listrik. Selain itu, program-program seperti bantuan gizi gratis dan stimulus ekonomi menjelang Hari Besar Nasional diharapkan mampu mendorong daya beli masyarakat. Dengan strategi yang tepat dan eksekusi yang konsisten, Indonesia bukan hanya akan bertahan, tetapi juga semakin mendominasi kawasan Asia Tenggara. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.